Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, ay hadha faslun fi bidayatis sabaqi wa qadarihi wa tartibihi. Pasal ini berbicara tentang memulai suatu pelajaran, wa qadarihi, dan ukuran suatu pelajaran, wa tartibihi, dan urutan dalam suatu pelajaran. Kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin, adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, yuqifu bidayatas sabaqi, beliau memulai suatu pelajaran ala yaumil arbi'ai, pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dzalika haditsan, dan beliau adalah meriwayatkan fi dzalika, tentang hal yang demikian itu, haditsan, sebuah hadis. Fayastadillu bihi, maka beliau berdalil dengannya, dengan hadis tersebut. Wa yaqulu, dan ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa waqad tamma, tidak ada sesuatu apapun, budi'a yaumal arbi'ai, yang dimulai pada hari Rabu, illa waqad tamma, melainkan pasti sempurna. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah, hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Hanifah. Wa kana yarwi hadzal haditha, dan beliau meriwayatkan hadis ini, an ustadzihi, dari ustadznya, dari gurunya. Siapa itu? Asy-Syaikhil Imami Al-Ajalli, Asy-Syaikh Imam Al-Ajal, Qawwamiddin Ahmad bin Abdir Rasyid, yaitu Qawwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid. Wasami'tu, dan beliau mengatakan, wasami'tu, dan aku mendengar, mimman, dari orang, athiqu bihi, aku percayai dengannya, anna syaikha, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Hamdani, Yusuf Hamdani, kana yuqifu kulla amalin minal khairi, beliau itu memulai suatu amalan baik ala yaumil arbi'ai, yaitu pada hari Rabu. Wa hadza, dan hal ini terjadi li'annal yaumal arbi'ai, karena pada hari Rabu itu adalah yaumun khuliqa fihi an-nur, hari di mana diciptakan padanya itu adalah cahaya. Wa huwa, dan hari Rabu juga yaumun nahsin, yaitu hari nahas, fi haqqil kuffari, pada
orang-orang kafir. Oleh karenanya, fayakunu mubarakan lil mu'minina. Maka jadilah hari Rabu itu merupakan hari keberkahan bagi orang-orang mukmin. Jadi karena hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya, karena hari diciptakannya cahaya adalah hari yang diberkahi, sehingga diharapkan cahaya seorang alim semakin bertambah. Dan hari Rabu adalah hari naas, yaitu hari yang tidak diberkahi bagi orang-orang kafir. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menenggelamkan sekelompok orang-orang kafir dan merubah wajah sekelompok orang-orang kafir lainnya pada hari Rabu terakhir di setiap bulannya. Karenanya hari tersebut adalah hari yang diberkahi bagi orang-orang yang mukmin. Selanjutnya, wa amma qadrus sabaqi fil ibtida'i, dan adapun ukuran terkait ukuran memulai suatu pelajaran, fakana Abu Hanifah, maka adalah Abu Hanifah yahki mengisahkan, menceritakan anis syaihi al-qadi al-imami Umar bin Abi Bakrin Az-Zaranjari annahu qala, ia berkata, qala masyayikhuna, berkata syekh-syekh kami, guru-guru kami, apa katanya, yang bagi ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marrataini wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Yang bagi seyogyanya, sepantasnya, selayaknya, ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi'i, bahwasanya ukuran memulai pelajaran bagi orang pemula, bagi orang yang baru memulai, qadra ma yumkinu dabtuhu, seukuran apa saja yang ia dapat atau bisa untuk menghafalnya daripada ilmu tersebut, daripada pelajaran tersebut, bil i'adati marrataini, dengan mengulangnya 2 kali, wa yazidu, dan dia menambahkan, kulla yaumin, setiap harinya, kalimatan, yaitu 1 kalimat, hatta idh innahu wa intala wa kathura, meskipun diperpanjang dan ditambah lebih banyak pelajaran tersebut, yumkinu dabtuhu, memungkinkan untuk menghafalnya, bil i'adati marrataini, dengan mengulangnya, yaitu sebanyak 2 kali, wa yazidu birrifqi wat tadrij, dan dia bisa menambahnya dengan lemah lembut dan bertahap. Jadi terkait ukuran memulai pelajaran, yaitu memulai belajar, lafaz wa amma qadru kedudukannya adalah sebagai mubtada, dan khobarnya adalah makna yang dipahami dari cerita ini. Wa amma idza talas sabaqu fil ibtida'i, dan ketika pelajaran dimulai dengan panjang, wahtaja al-muta'allimu, dan muta'allim, orang yang belajar tersebut membutuhkan,
ila i'adatis sabaqi membutuhkan kepada pengulangan pelajaran tersebut asyara marratin, yaitu sebanyak 10 kali. Fahwa, maka dia itu fil intihai, pada penghujungnya, aidan juga yakunu kadzalik, harus dilakukan seperti demikian. Itu karena apa? Li'annahu, karena sesungguhnya ya'tadu dzalika, ia sudah terbiasa dengan cara yang demikian itu. Li'annahu, karena sungguhnya dia ya'tadu dzalika, sudah terbiasa dengan cara yang demikian itu. Jadi ketika pelajaran dimulai dengan panjang dan murid perlu mengulangi pelajaran tersebut sebanyak 10 kali, maka di penghujungnya juga harus dilakukan demikian. Karena ia sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Lalu wala yatruku atil kal i'adah, dan janganlah dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu illa bijahdin kathirin, kecuali dengan susah payah. Maknanya panjangnya durasi mendengarkan guru hendaknya tidak ditambah. Disyaratkan untuk mengulangi penjelasan sebanyak 2 kali dalam satu tema pembahasan. Kila, dikatakan, ada yang mengatakan as-sabaqu harfun wa tikraru alfun. Permulaan pelajaran itu dimulai dari 1 huruf. Wa tikraru alfun, dan pengulangan itu dilakukan sebanyak 1000 kali. Jadi ada yang mengatakan permulaan pelajaran itu dimulai dari 1 huruf. Perkataan ini adalah kiasan yang berarti sedikit. Dan pengulangan itu dilakukan sebanyak 1000 kali. Ini maksudnya adalah kiasan yang berarti banyak. Berdasarkan perkataan ini dapat dipahami bahwa murid harus mengulangi pelajaran tersebut, tapi tidak terlalu banyak mengulang. Harus mengulangi, tapi tidak terlalu banyak mengulang. Ya. Kemudian al-mu'allif melanjutkan, wa yambagi ayyabtadi'a bi syai'in yakunu aqrabu ila fahmihi. Yambagi, seyogianya, selayaknya, ayyabtadi'a, hendaknya memulai, bisyai'in, hendaknya memulai dari suatu pelajaran tersebut, aqrabu ila fahmihi, yang lebih mudah untuk dipahaminya. Jadi selayaknya memulai dari sesuatu, yaitu suatu ilmu yang lebih mudah dipahami dan mudah dipelajari, bukan yang pelajaran susah dan sulit untuk dipahami. Wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ustad Syarafuddin al-Uqaili, dan adalah Syekh Imam al-Ustad Syarafuddin al-Uqaili, ia berkata, as-sawabu indi, dan yang benar menurutku, fi hadza, tentang hal ini, ma fa'alahu masyayikhuna, apa-apa yang telah dikerjakan oleh guru kami.
apa yang mereka lakukan, apa yang guru-guru kami lakukan, fa innahum maka sungguhnya mereka itu kanu yakhtaruna, mereka itu memilih lil mubtadi'i bagi para pemula. Apa itu? Sogorotil mabsutati, yaitu kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang tipis, lagi yang sifatnya sederhana. Atau bisa dikatakan bahwa mereka guru-guru kami, masyayikhuna, guru-guru kami itu, syekh-syekh kami, mereka dalam belajar memilih yaitu pelajaran-pelajaran yang simple, pelajaran-pelajaran yang sederhana. Karena apa? Li'annahu, karena sesungguhnya aqrabu ilal fahmi, lebih mudah untuk dipahami, wadabti, dan lebih mudah untuk dihafal, wa ab'adu minal malalati, dan lebih menghilangkan, lebih menjauhkan daripada kebosanan, wa aksaru wuku'an, dan itu lebih banyak terjadi, khususnya terjadi di masyarakat, persoalan-persoalannya yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian al-musannif mengatakan wayam bagi ayu alliqa as-sabaqa, dan hendaknya penuntut ilmu itu menulis, mengulas suatu pelajaran tersebut ba'da dhabti, setelah dia menghafalnya, wal i'adati kathiran, dan juga hendaknya dia itu mengulangi berulang kali. Karena apa? Fa innahu, maka sesungguhnya hal yang demikian itu ya nafi'un jiddan, sangat-sangat memberikan manfaat. Fa innahu nafi'un jiddan, karena hal yang demikian itu memberikan manfaat. Wala yaktubu al-muta'allimu, dan seorang murid jangan sampai menyatat, janganlah menulis oleh seorang murid syai'an, sesuatu la yafhamuhu, yang dia tidak pahami tentang sesuatu itu, tentang pelajaran itu. Karena apa? Fa innahu yurithu kalalatat tab'i, karena yang demikian itu dapat menyebabkan melelahkan daripada tabiat ya. Jadi kita dilarang untuk mencatat sesuatu yang kita tidak pahami. Kemudian dilarang mencatat itu dengan tujuan karena fa innahu yurithul kalalatat tab'i wa yudhibu al fitnata, dan dapat menghilangkan kecerdasan, wa yudayyi'u awqatahu, dan dapat menyia-nyiakan waktu, dapat membuang-buang waktu. Kemudian al-muallif mengatakan, jadi lagi sekali seorang murid itu selayaknya mengulas pelajaran setelah dia hafal dan diulang-ulang, karena cara ini sangat bermanfaat. Kemudian murid jangan menulis apapun yang dia tidak pahami, karena hal tersebut dapat melelahkan tabiat, juga menghilangkan kecerdasan, dan juga menyia-nyiakan waktu atau membuang-buang waktu. Wayam bagi ayatahida fil fahmi, dan seorang murid itu hendaknya bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran, minal ustadi, dari ustadznya. Jadi bersungguh-sungguh dalam memahami penjelasan daripada gurunya. Au bita'ammuli, atau dengan merenungkannya, wa tafakuri, dan memikirkannya, wa kasratit tikrari, dan juga harus banyak untuk mengulang-ulangi daripada pelajaran tersebut. Fa innahu, maka sungguhnya, idza qallas sabaku,
apabila sedikit pelajaran tersebut, ya, apabila ketika pelajaran hanya sedikit, wa kathura atikraru, dan banyak mengulangi, wa ta'ammulu, dan banyak merenungkan, yudriku, niscaya dia akan mendapatkannya, wa yafhamu, dan juga dapat memahaminya. Jadi murid selayaknya bersungguh-sungguh dalam memahami penjelasan daripada gurunya. Demikian juga bersungguh-sungguh dalam merenungi atau berpikir dan banyak mengulangi pelajaran tersebut. Karena ketika pelajaran hanya sedikit lalu sering diulang dan direnungkan, tentu itu dapat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Kila, dikatakan atau ada yang mengatakan bahwa hifzu harfaini khairun min sima'i wiqraini. Hifzu harfaini, menghafal dua huruf, khairun, lebih baik, min sima'i wiqraini, daripada mendengar dua kalimat. Wiqraini ini sebenar artinya adalah barang bawaan. Wa fahmu harfaini, dan memahami dua huruf itu, khairun min hifzi wiqraini. Dengan dua huruf tadi, pertama menghafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengar dua kalimat. Dan memahami dua huruf itu lebih baik daripada menghafal daripada dua kalimat. Jadi ada yang mengatakan lagi sekali menghafal dua huruf, yaitu dua kalimat, itu lebih baik daripada mendengar dua kalimat. Lafaz al-wikr itu dibaca dengan mengkasrahkan huruf waw dan mensukunkan huruf qaf. Artinya wikr itu adalah barang bawaan. Maksudnya menghafal dua kalimat itu lebih baik daripada mendengar dua kitab tebal tanpa dihafal. Ya, kitabnya tebal tapi tidak ada dihafal. Itu ya, ketimbang tebalnya saja tapi tidak ada dihafal, maka menghafal dua kata, dua huruf, dua kalimat itu akan lebih baik. Dan memahami dua huruf itu lebih baik daripada menghafal dua kalimat. Dengan demikian dapat diketahui, yaitu perbedaan, dapat diketahui perbedaan jelas antara mendengar, antara menghafal, dan antara memahami. Jadi pertama mendengar, yang kedua adalah menghafal, yang ketiga adalah memahami. Jadi memahami itu, wa fahmu harfain, memahami dua huruf itu, khairum min hifzi wiqraini, lebih baik daripada menghafal dua kalimat, seperti penjelasan yang tadi itu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudahan memberikan pencerahan atau manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keliruan dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.